Saudara-saudari terkasih, pertanyaan ketiga yang bisa kita renungkan dari perikop Injil yang baru saja kita dengar adalah, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka? Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa Ia tidak takut dan gentar terhadap ganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana reaksi para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid berteriak-teriak karena takut, dan mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian yang luas, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan dirinya ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Saudara-saudari terkasih, banyak di antara kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kebutaan rohani, dikala kita mengalami kesulitan hidup, atau dikala persoalan-persoalan sering menimpa diri kita. Persoalan hidup kadangkala membuat orang tidak sanggup melihat kehadiran Allah yang selalu dan siap menolong kita. Karena itu saudara-saudari, marilah dalam pertemuan pertama ini kita membuka mata iman kita supaya kita sanggup melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, terutama di setiap situasi sulit yang kita hadapi. Pertanyaan keempat, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Dan apa reaksi Petrus ketika dia hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Jawaban atas pertanyaan keempat ini kita bisa lihat di ayat 28 sampai 30. Setelah Yesus memperkenalkan dirinya, Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata-kata ini menyiratkan di satu sisi keraguan-raguan Petrus, tetapi di sisi lain juga sekaligus imannya. Yesus lalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan tiupan angin, Petrus menjadi panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus akhirnya dikabulkan Yesus, yang lalu mengelurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di tengah situasi sulit yang kita hadapi, pernahkah kita berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus? Kita belajar dari Petrus, meskipun masih sedikit ragu, tetapi berani meminta tolong kepada Tuhan untuk mengulurkan tangannya. Kita berharap dalam situasi-situasi sulit hidup kita, Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantu dan menolong kita.
Karena itu saudara-saudari, mari kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, termasuk di tengah situasi pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan berikutnya yang bisa kita renungkan adalah, apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Jawaban atas pertanyaan ini kita bisa baca di bagian akhir dari perikop Injil yang sudah kita baca. Pengalaman para murid melihat keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus telah melahirkan suatu keyakinan atau pengakuan dalam diri para murid bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. Kurang lebih ada beberapa hal atau ada beberapa peristiwa yang membuat mereka memberikan pengakuan seperti itu. Yang pertama, ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Yang kedua, ketika mereka melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Yang berikutnya, ketika melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam. Dan yang berikutnya, ketika melihat Yesus meredakan angin sakal. Inilah yang membuat mereka akhirnya mengakui dan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sebagai orang beriman, seringkali kita kurang melihat Yesus yang adalah Allah, yang membuat begitu banyak mujizat bagi kita. Karena itu saat ini menjadi kesempatan untuk kita merenungkan seluruh pengalaman hidup kita, di mana kita merasakan kehadiran Allah, di mana kita merasakan kehadiran Yesus yang adalah Allah yang kelihatan, yang selalu menolong kita. Saudara-saudari terkasih, pada bagian berikutnya saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat kembali pengalaman hidup kita selama ini, secara khusus dalam konteks bagaimana Allah menyertai kita di setiap kesulitan hidup kita. Untuk membantu kita dalam permenungan ini, saya memberikan beberapa pertanyaan penuntun untuk kita. Yang pertama, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah? Yang kedua, apakah aku mampu mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Apakah aku berani berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku," dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Pertanyaan keempat, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Yang kelima, aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik? Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan perjalanan hidup kita dalam 5 pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi. Atas pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa membuat sharing dalam keluarga kita masing-masing. Setelah kita mengadakan sharing dalam keluarga kita masing-masing, saya mengajak kita untuk mengungkapkan doa umat sesuai dengan wujud kita masing-masing, termasuk mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Saudara-saudari, kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya menutup pertemuan pertama kita ini dengan doa penutup, saya mengajak kita semua untuk berdoa memohon bantuan Allah agar kita semua disanggupkan untuk mewujudkan niat pribadi kita yang kita nyatakan dalam aksi nyata selama seminggu ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami. Agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, memberkati seluruh niat kita dalam pertemuan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah pertemuan pertama kita dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 telah selesai. Syukur kepada Allah.